datang di podcast Renungan Bersama. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 1. Matius 1 mungkin sering dianggap hanya sebagai daftar silsilah Yesus Kristus. Namun di baliknya tersimpan pesan yang sangat luar biasa tentang rencana keselamatan Allah yang dinyatakan sejak ribuan tahun sebelumnya. Mari kita membuka hati dan pikiran kita agar kita tidak hanya membaca nama-nama dari silsilah, tetapi juga menangkap makna rohaninya untuk kita hidup saat ini. Mari kita baca di Matius 1. Saya akan baca 2 ayat ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat 3, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah. Dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Keenam, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Amin. Lagi. Yang ketujuh, Salomo. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hezekiah. Ayat 10, Hezekiah. Hizkia memperanakan Manase. Manase memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Ke-12, sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya mempunyai anak Sealtiel. Sealtiel mempunyai anak Jerubabel. Jerubabel mempunyai anak Abihud. Abihud mempunyai anak Eliakim. Eliakim mempunyai anak Azor. Ayat 14, Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Ahim. Ahim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Elezer. Elezer memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yang ke-16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Amin. Amin. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelum mereka hidup karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencerminkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud,
menamakan dia Yesus Kristus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, amin. Amin, terima kasih. Saya ada pertanyaan nih untuk kita semua nih. Mengapa Tuhan memilih silsilah dan mencatat silsilah Yesus Kristus? Apa pesannya buat kita semua? Mengapa Tuhan memilih silsilah Yesus Kristus? Apa pesannya untuk kita semua? Kalau menurut pribadi saya, supaya kita tahu dengan jelas kita keturunan siapa, dan kita tahu dan mengerti di saat kita menerangkan kepada orang lain di sana siapa Tuhan kita. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Sebagai panutan Sebagai panutan seluruh umat. seluruh umat. Kalau menurut Abang Jimmy, ya Tuhan Yesus tuh, Kristus tuh adalah dia sesungguhnya Allah yang segala-galanya yang terbaik. Dialah Tuhan yang sebenarnya, yang murninya, dan dialah segala sumber anugerah di segala dunia, di sisi luar dalam bumi ini. Oke. Dan taat katakan dia. Terima kasih. Pertanyaan tadi saya katakan adalah mengapa Tuhan memilih untuk mencatat silsilah Yesus? Kita baca tadi dari ayat 1 sampai 17, semuanya mencatat silsilah Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar Mesias. Ya, di dalam Perjanjian Lama yang datang dari garis keturunan siapa? Daud dan Abraham. Jadi Yesus ini adalah membawa rencana keselamatan, ya, yang disusun secara terencana dan secara apa? Dan semuanya digenapi tepat pada waktunya. Jadi pesannya untuk kita semua apa, Bapak Ibu? Bahwa Allah bekerja bukan hanya tidak suatu kebetulan, ya. Bahwa di dalam kehidupan kita ini semuanya Tuhan kendalikan. Sebagaimana kita melihat silsilah Yesus dan Kristus tadi, ya kan? Bahkan ketika kita hidup kita itu bukan hanya biasa saja, tapi penuh dengan pergumulan, ya. Bahwa Tuhan juga menuliskan semua kisah hidup kita, sebagaimana Allah Tuhan kita menuliskan silsilah dengan tentang Yesus Kristus. Dan Tuhan pun sudah menuliskan tentang kehidupan kita dan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Mari kita serahkan dalam tangan Tuhan, ya, bahwa semuanya sudah Tuhan tuliskan sebagaimana silsilah Yesus sudah dituliskan, dan Dia telah membawa keselamatan bagi kita semua. Dan begitu pun dengan kita sebagai anaknya, kita diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, pertanyaan kedua untuk Bapak Ibu. Pertanyaannya nih, setelah kita baca di dalam Matius 1 ayat 1 sampai berapa? 25. Matius 1 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup memakai orang-orang yang biasa untuk rencananya yang luar biasa. Ya, kalau kita melihat tadi kan, Yesus itu berasal dari orang-orang biasa loh. Benar nggak? Benar nggak? Bahkan orang-orang yang pernah gagal. Ya benar ya, kalau kita lihat dari keturunan Abraham, Daud, ya kan? Dia pernah merasa gagal kan? Dan pernah memiliki masa lalu kelam. Ya seperti Rahab, kan
Yesus lahir dari Abraham, dia itu kan seorang pelacur ya, benar nggak? Ruth ya kan, yang bukan dari keturunan garis Daud, orang Yahudi, tapi dia dari suku lain ya kan. Dan juga Daud yang pernah berdosa, berzina ya kan. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memakai orang hebat, tetapi justru Tuhan itu memakai orang yang biasa untuk menyerahkan hidupnya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kita dapat dipakai Tuhan. Amin. Ya, untuk dipakai jadi alatnya. Siapapun Tuhan dapat pakai, termasuk kita, untuk melakukan rencananya. Apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita? Apakah Bapak Ibu bersedia dipakai Tuhan? Mari saudara-saudaraku, jangan berhenti membaca firman Tuhan. Teruslah membaca firman Tuhan, karena ada nama saudara akan tertulis di buku kitab kehidupan nanti, yang sama seperti Yesus telah ditulis di dalam silsilah di dalam Alkitab ini. Dan begitu pun kita, mari kita hidup menggenapi janji Yesus di dalam kehidupan kita, bahwa janji Yesus tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Mari kita selalu ingat bahwa rencana Tuhan indah atas hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin, luar biasa. Pertanyaan ketiga nih Bapak Ibu, dari kisah Yusuf yang menaati malaikat Tuhan untuk menerima Maria. Bagaimana saya berdiri, bagaimana saya sendiri belajar menaati kehendak Tuhan, meskipun tidak mudah dimengerti ya. Kita melihat ya, Yusuf itu siapa Bapak Ibu? Dia adalah ayah, ya bapaknya Yesus ya. Dia telah menunjukkan keteladanannya buat kita semua ya. Dan bagaimana dia telah menunjukkan keteladan, dia taat gitu kan. Ya dia, Maria hamil gitu loh kan. Itu sangat memalukan ya. Di ayat 18, di ayat berapa tadi? Dia mau menceraikannya. Di ayat berapa tuh? 16 bukan. Nah di ayat 19 ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menceraikan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Karena apa Bapak Ibu? Karena malu kan Maria hamil gitu, hamil mengandung karena dari Roh Kudus kan. Tapi dia taat gitu loh kepada Tuhan ya kan. Dia tidak menolak gitu kan. Dan memang secara logika penilaian manusia kan buruk gitu kan. Tapi yang dia lakukan, yang Yusuf lakukan adalah dia menanggung resiko itu gitu, walaupun rasa malu gitu. Tapi dia percaya pada pesan Allah. Jadi di sini kita belajar Bapak Ibu, bagaimana Tuhan selalu menuntut hidup kita dari kebiasaan kehidupan kita yang sulit, yang tidak kita mengerti gitu kan. Apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Yusuf saja taat gitu loh, ya kan. Maria mengandung gitu ya kan. Tapi dia taat pada rencana Allah. Begitupun dalam kehidupan kita saat ini. Kita seringkali dalam kehidupan kita ini mengalami begitu banyak kesulitan, ya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Tapi mari kita belajar seperti Yusuf, taat kepada rencana Allah. Karena kita tahu rencana Allah itu sungguh baik dan baik untuk kita semua. Meskipun kita tidak tahu jalannya seperti apa, benar nggak? Yang penting kita taat, sebagaimanapun Yusuf taat kepada Allah Bapa yang di surga, dan dia harus menerima Maria yang sudah mengandung. Ya, oke Bapak Ibu. Oke. Oke Bapak Ibu. Jadi makna hidupnya dalam kehidupan kita di dalam Matius 1 ini, bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janji-janjinya. Meskipun terkadang prosesnya panjang. Benar gak Bapak Ibu? Sebagaimana Abraham menunggu anaknya Ishak, ya kan? Panjang, ya kan? Dan begitu pun kehidupan kita berliku-liku ya. Benar gak Bapak Ibu ya? Kita berliku-liku. Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Ya, sebagaimana Allah sanggup memelihara garis keturunan Yesus Kristus, yaitu Mesias yang telah datang menjadi juru selamat kita. Ya kan? Dia memelihara hidup kita saat ini. Jadi tidak ada yang sia-sia bagi kita. Tidak ada yang sia-sia bagi Tuhan. Ya, bahkan asal usulnya Tuhan Yesus dan bahkan pernah mengalami kegagalan, bahkan masa lalu kita sekalipun Tuhan pakai untuk kemuliaan. Jadi mari kita belajar dari Matius 1 ini. Percayalah bahwa Dia yang telah memberikan keselamatan bagi kita semua. Akui Dia sebagai Allah kita dan telah memberikan keselamatan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, terus kita baca firman Tuhan ini.
Jadi silsilah ini bukan silsilah suatu kebetulan buat kita semua, tapi ini menjadi pelajaran buat kita semua. Silsilah Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah yang dijanjikan Allah untuk menebus dosa-dosa kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah memberikan keselamatan bagi kita semua. Dan biarlah kiranya renungan yang saat ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, like dan share. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Shalom.